yang menjadi kekhawatiran para investor? Kalau saya lihat sih mungkin biasalah kalau itu dana itu kan dana kita sebut selalu hot money ya. Mereka akan mencari eh, potensi yang lebih tinggi gitu. Nah, dengan adanya kemungkinan bahwa Fed akan menurunkan suku bunga dalam waktu ya tidak lama lagi, mungkin itu menjadi peluang juga untuk mereka berinvestasi di yang sifatnya jangka panjang untuk supaya bisa menikmati apa istilahnya itu profit daripada bonds-bonds tersebut begitu ya. Oke, artinya capital outflow yang terjadi masih dalam kategori wajar ya Pak, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Saya akan ke Susi. Nah kalau Anda melihat sebetulnya dengan capital outflow yang terjadi pekan lalu, namun di satu sisi sebenarnya beberapa periode terakhir sudah ada capital inflow yang menunjukkan bahwa tampaknya investor sudah mulai kembali percaya diri untuk berinvestasi di tanah air. Nah sebetulnya apa sih yang membuat Indonesia menjadi daya tarik bagi para investor? Ya sebenarnya kan kalau capital outflow itu kemarin terjadi karena memang ada selisih dari domestik ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu di mana ada selisih antara paslon 01 dan juga 03 yang memang masih belum bisa menerima kemenangan 02, di mana ini ada gugatan ke MK. Nah ini memang membuat investor asing ini menjadi worry. Nah ini salah satunya ada aksi taking profit dan juga ada aksi outflow money ya terutama. Nah kemudian kalau apa sih yang bikin yakin para investor ini kemudian mulai balik lagi nih atau inflow lagi nih ya Sasa. Jadi salah satunya kan kalau kita lihat di mana target pertumbuhan ekonomi kita kan masih di atas 5% ya tahun 2024. Kemudian kalau kita lihat kredit perbankan kita per Februari itu masih di angka 11,28%. Angka ini bahkan sudah di targetnya BI di 10 hingga 12% dan sudah juga di targetnya OJK di 9 hingga 11%. Jadi sebenarnya dari sisi ekonomi kita itu masih cukup baik dan masih banyak sektor-sektor dari pasar keuangan kita itu yang masih murah dan juga masih menarik. Nah, ini masih menjadi daya tarik untuk para investor asing. Oke, saya kan ke Pak Antoni. Pak Antoni tadi Susi mengatakan bahwa Indonesia ini Ya. masih cukup menarik, masih cukup atraktif. Nah, kalau pandangan Pak Antoni sendiri sebetulnya apa sih yang menjadi daya tarik dari Indonesia? Apakah memang terkait dengan fundamentalnya? Namun satu sisi seperti apa sih Anda juga melihat terkait dengan ketidakpastian politik yang meskipun sudah dinyatakan satu putaran, namun sudah ada gugatan yang diajukan juga. Oke. Kalau daya tarik Indonesia udah pasti ya. Kita melihat bahwa negara yang GDP growth-nya masih menjanjikan ya Indonesia masih kita di 5%-an lebih gitu dengan inflasi yang masih bisa terkendali kurang lebih sekitar 3%-an begitu ya. Saya rasa itu salah satu daya tarik. Belum lagi masalah bonus demografi. Kita punya demografi yang begitu menarik ya untuk investor terutama ya begitu. Mhm. Tapi Nah, kalau kalau soal dibandingkan gugatan, saya dengan rasa negara-negara peersnya seperti apa Pak Antoni? kita melihat dari negara-negara lain, banyak negara-negara yang sekarang menghadapi kesulitan ya. Kita melihat beberapa negara yang malah sudah mengalami defisit dan seperti Vietnam kalau nggak salah sudah mengumumkan mereka defisit gitu. Hmm. Oke baik, saya akan kembali ke Susi. Susi, pandangan Anda seberapa mengkhawatirkan sih terkait dengan sudah diajukannya gugatan Pilpres dari 01 dan pasangan calon presiden dan cawapres 03 ini digugat ke MK, dan di satu sisi pelaku pasar juga sebetulnya sudah sempat bereuforia terkait dengan penyelenggaraan Pilpres satu putaran saja ini, Susi. Ya sebenarnya kalau kita lihat ini secara hanya jangka pendek aja sih ya Sasa, sampai memang permasalahan ini nanti selesai di MK. Karena kan sebenarnya harusnya gugatan ini itu beres ketika tanggal 23 kemarin. Tapi ternyata diperpanjang nih Sasa, untuk pelaporan gugatan itu diperpanjang dari tanggal 25 hingga 28 Maret ini. Berarti kan ini otomatis jadi memperpanjang kekhawatiran sama menyebabkan ketidakpastian pasar ya. Karena kan ini nanti akan menyebabkan apakah benar-benar nanti 02 ini istilahnya kemenangannya akan terganggu dengan hasil-hasil tersebut. Nah ini akan mendorong juga para investor maupun domestik dan juga asing ini menjadi khawatir apakah nanti kebijakannya bisa berjalan dengan baik, karena kan kalau dari satu sisi ketika banyak gugatan berarti banyak yang tidak akan mendukung dari kebijakan-kebijakan pemerintahan yang baru. Nah hal ini bisa mendorong beberapa sektor juga menjadi worry sehingga membuat investor ini menjadi ada ketidakpastian ini sehingga membuat pasar ini kembali bergejolak. Oke, Pak Antoni, kalau pandangan Anda ketidakpastian politik saat ini cukup mempengaruhi psikologis para investor nggak sih Pak untuk berinvestasi di pasar keuangan tanah air? Dan apakah hal ini juga sentimennya akan cukup lama ke depannya?
Kalau saya lihat sih memang proses gugatan itu ya itu hal-hal yang wajar aja, demokrasi kan bagi pihak-pihak yang mengalami kekalahan dalam pemilu. Tetapi kalau saya lihat bahwa secara potensi bahwa gugatan tersebut dapat mengganggu hasil pilpres, sepertinya agak sulit ya, karena cukup jauh pautannya, dan juga kalaupun itu diulang, saya rasa juga MK harus mendapatkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk bisa membatalkan atau membatalkan hasil pilpres yang lalu gitu. Jadi menurut saya, dan saya rasa para investor juga ada melihat itu, bahwa chancesnya untuk gugatan tersebut dapat di istilahnya berlangsung dengan sukses, saya rasa kecil sekali kemungkinannya. Tapi bukan menafikan ya bahwa itu tidak bisa terjadi, tapi menurut saya chancesnya terlalu kecil sekali. Artinya Anda melihat bahwa kegalauan IHSG dan juga rupiah yang semakin melemah mendekat level 15.800 ini lebih bukan karena faktor internal yang dominan, tapi faktor eksternal gitu ya Pak Antoni ya? Faktor eksternal yang lebih dominan. Apa sih Pak yang perlu yang dikhawatirkan dari eksternal? Karena kan sebelumnya sudah di price in juga oleh pelaku pasar terkait dengan sikap The Fed ke depannya. Kalau faktor eksternal sih banyak ya, jadi seperti yang kejadian geopolitik itu kan juga menjadi salah satu pertimbangan juga. Tetapi kalau dalam negeri saya rasa masih belum saatnya untuk menjadi bahan pertimbangan, karena tim ekonomi yang dari nanti terpilihnya presiden yang baru Pak Prabowo dan Gibran itu juga kita masih belum tahu, kita masih belum lihat arahnya seperti apa, nanti konkretnya seperti apa, itu masih banyak yang harus kita lihat, dan hopefully ya memang kebijakan-kebijakan dari pemerintahan sebelumnya itu bisa tetap dilanjutkan, dan kita melihat itu ya cukup berhasil untuk mempertahankan momentum-momentum yang ada di dalam negeri. Tapi terlepas itu, sebelum ada informasi yang lebih jelas, saya rasa sekarang tekanannya mungkin lebih banyak orang melihatnya adalah bagaimana dengan Fed ini gitu loh, kecenderungannya seperti apa, dampaknya bagaimana, itu mungkin yang lebih dominan ya. Oke, jadi untuk terkait dengan gelaran Pilpres ataupun pesta demokrasi tanah air, investor sudah berekspektasi bahwa kebijakan akan berlanjut sehingga dapat memberikan rasa kepastian kebijakan dan juga kepastian hukum bagi para pelaku pasar atau pelaku usaha. Saya akan kembali ke Susi. Susi, kalau misalkan tadi dikatakan bahwa pelaku pasar ini lebih cenderung fokus, seperti apa sih sinyal-sinyal yang akan diberikan oleh The Fed ke depannya? Apalagi pekan ini juga akan ada sejumlah data-data penting dari Amerika Serikat, termasuk dari para pemangku kebijakan di The Fed. Ya sebenarnya kan kalau dari The Fed sendiri memang kemarin sudah memberi sinyal ya akan memangkas suku bunga ya, estimasi di bulan Juni ya Sasa. Kemudian juga di minggu ini akan ada keputusan final dari US sendiri, yaitu ada PCE juga ya, PCE dari US sendiri yang memang diprediksi akan stagnan di sekitar 2,4%. Kemudian kan kalau kita lihat hari ini juga baru ada rilis PMI manufaktur US yang dimana justru PMI-nya itu meningkat loh menjadi 52,5 dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya 51,7. Nah ini kan menandakan bahwa sekarang ekonomi US ini udah mulai kuat. Makanya kalau kita lihat kenapa rupiah kita itu masih melemah berturun-turun atau berhari-hari, dikarenakan sekarang sudah tanda-tanda ekonomi US ini sudah mulai meningkat. Nah ini membuat dolar menguat dan membuat mata uang lain ini jadi lebih jatuh atau lebih melemah.